Tuhan Yesus si parmahan, au biru nado. Yesus gok di horohaku, saihu tonoku ho, saihu tonoku ho, saihu tonoku ho. Yesus gok di horohaku, saihu tonoku ho. Jupa masa sori mago, tung pangapul hogogo. Ia bogas mi huida, saihu tonoku ho, saihu tonoku ho, saihu tonoku ho. Ia bogas mi huida, saihu tonoku ho. Selamat malam bagi kita semua yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya akan membawakan renungan bagi kita mengenai menaruh belas kasihan sesuai dengan renungan harian HKBP. Sebelum kita mendengarkan renungan pada malam hari ini, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh sampai malam hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah juga firman-Mu itu Tuhan boleh menjadi kekuatan untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, renungan kita malam hari ini tertulis di Amsal 19 ayat 17. Demikian firman Tuhan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kasih dan perilaku kita kembali sebagai pokok renungan hari ini. Kemiskinan menjadi ukuran iman dan moral. Dimulai penilaian bahwa ada orang miskin yang kelakuannya bersih akan menaruh belas kasihan orang pemurah. Memang kekayaan akan menambah banyak sahabat, sedangkan orang miskin akan ditinggalkan sahabatnya. Itulah sebabnya banyak orang yang mengambil hati para dermawan dan bersahabat dengan orang yang suka memberi. Sedangkan orang miskin dibenci oleh semua saudaranya dan dijauhi oleh sahabat-sahabatnya. Saudara, kemiskinan bukan hal yang menyenangkan. Banyak mengira kemiskinan adalah hukuman dan upah dosa. Orang miskin akan kehilangan berkat karena jatuh ke dalam dosa. Iblis memanfaatkan kemiskinan itu, menyuruhnya mencuri dan melawan kehendak Tuhan. Memang kaya atau miskin berpotensi untuk berdosa. Amsal meminta supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu, dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Tuhan tidak menghendaki kita miskin dan melarat. Yesus mengatakan
bahwa Ia datang untuk memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Itulah sebabnya, jika kita menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah atau yang miskin, hal itu sangat menyenangkan hati Allah. Dia akan mencatatnya dan akan memberikan berkat kemurahan melimpah hidup kita. Tuhan tidak mau memiutangi kita. Dia sudah membayar lunas hutang dosa kita, apalagi belas kasihan kita. Tuhan Yesus meminta pertanggungjawaban dari kita atas apa yang kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan kepada adik-adiknya. Pengasihan kita menolong sesama sebagai belas kasih akan memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan baik kita. Marilah kita memelihara kemurahan hati dengan senantiasa belajar memberi dengan tulus ikhlas. Hal itu kita mulai dari hal-hal kecil, dengan melayani secara spontan, berbagi dan memikirkan serta bersama-sama untuk mencari jalan keluar. Kita membutuhkan latihan dan penampilan berbagai. Sebab orang yang dipercaya dengan perkara yang kecil akan diberikan kepadanya tanggung jawab yang lebih besar. Berbelas kasihanlah bukan syarat agar mendapatkan pujian atau upah maupun untung, melainkan sesuatu yang menjadi hakikat iman dan kehausan moral bagi kita. Mari jadikan itu tabiat atau karakter kita yang terpuji dan menolong sesama. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu itu boleh menolong kami, sehingga kami boleh berbuat yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga Tuhan, biarlah kami dalam melakukannya dengan kerendahan hati. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.